Meski jelas kenaikan iuran BPJS ini gegar rasio pendapatan dan beban yang jomplang, namun banyak masyarakat menilai kenaikan ini dikaitkan dengan adanya pemotongan anggaran kementerian dan juga lembaga. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai iuran BPJS Kesehatan akan diputuskan naik di tahun 2026 karena rasio pendapatan dan beban tak sesuai. Namun, banyak masyarakat menilai kenaikan ini dikaitkan dengan adanya pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Seperti diberitakan oleh CNBC Indonesia yang berjudul Iuran BPJS Kesehatan Naik, gegar anggaran dipotong. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Anda menyaksikan The Insight Reports. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan demi berkelanjutan. Rencana kenaikan iuran ini didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya lantaran adanya peningkatan biaya layanan kesehatan dan jumlah peserta yang terus bertambah. Sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN meningkat dari 222 juta menjadi 278 juta jiwa. Hal ini berdampak pada peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan yang pada tahun 2024 mencapai 673,90 juta pemanfaatan. Selain itu, pada tahun 2023, pemerintah telah menyesuaikan tarif layanan kesehatan di fasilitas kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022. Penyesuaian ini menyebabkan peningkatan biaya layanan kesehatan yang signifikan pada beberapa paket manfaat tertentu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Meski jelas kenaikan iuran BPJS ini gegar rasio pendapatan dan beban yang jomplang, namun banyak masyarakat menilai kenaikan ini dikaitkan dengan adanya pemotongan anggaran kementerian dan juga lembaga. Apakah benar demikian ya Cinta ya? Kita akan dengarkan penjelasan lebih lengkap dari rekan kami, Krisania Suhartanto. Ya, halo Kris. Boleh dijelaskan alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini dan apakah benar karena rasio pendapatan dan beban yang boleh dikatakan GP cukup besar ya atau jomplang atau mungkin sebetulnya ada alasan lain? Kris, silakan. Ya. Baik Sinta, Sania dan juga pemirsa, memang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini sedang ramai diperbincangkan beberapa saat terakhir atau bahkan dari beberapa bulan terakhir karena memang banyak masyarakat yang kontra terhadap hal ini karena mereka mungkin enggan untuk membayar kocek yang lebih tinggi untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, padahal BPJS Kesehatan ini merupakan salah satu fasilitas pemerintah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi saat ini saya akan memaparkan sebenarnya mengapa sih tarif BPJS Kesehatan ini dinaikkan, latar belakangnya seperti apa, kemudian sebenarnya apa atau dari mana pendanaan dari BPJS Kesehatan ini, dan juga apakah yang tadi ditanyakan, apakah ada hubungannya dengan efisiensi anggaran dari pemerintah. Kita yang pertama, yakni latar belakang dari BPJS Kesehatan tarifnya dinaikkan, di mana sebenarnya Direktur Utama dari BPJS Kesehatan, Ali Gufron, mengatakan bahwa kenaikan tarif iuran ini masih dalam tahap pembahasan begitu. Jadi masih belum terjadi atau fix apakah akan dinaikkan atau tidak. Namun memang probabilitasnya lebih ke kenaikan. Karena memang pada saat ini BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit, di mana rasio antara pendapatan dibandingkan beban masih jauh lebih besar beban. Pada tahun 2024 saja, kita bisa lihat di grafis di samping pemirsa bahwa rasio dari pendapatan versus beban bisa mencapai 105,78%, di mana pendapatan BPJS Kesehatan berada di posisi 165,34 triliun rupiah, sementara beban BPJS Kesehatan mencapai 174,90 triliun rupiah. Sangat perbedaannya sangat sungguh besar. Apalagi hal ini diperparah dengan sejumlah penyakit non-infeksi seperti gagal ginjal dan juga penyakit jantung yang mengalami kenaikan biaya penanganan dari tahun ke tahun. Masalahnya, perbedaan rasio ini
juga terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan tahun 2022. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pada tahun 2026 diprediksi defisit anggaran dari BPJS Kesehatan bisa mencapai 20 triliun rupiah. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan bahwa dirinya setuju terhadap hal ini, mengingat sebenarnya kenaikan tarif BPJS Kesehatan terakhir dilakukan pada 2020 atau sekitar 5 tahun yang lalu. Bahkan seperti yang sempat diketahui bahwa tidak semua penyakit sekarang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ada sekitar 18 penyakit yang sudah tidak di-cover dan bahkan Menteri Kesehatan menyarankan masyarakat untuk juga mengambil asuransi. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika memang ada biaya yang naik, apakah selisih biaya tersebut harus dibebankan kepada masyarakat? Nah, jadi sebelum menjawab itu, kita perlu ketahui bahwa dari mana saja sih anggaran BPJS Kesehatan. Jadi perlu kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan ini kebagi atas 2 kategori. Kategori pertama adalah peserta penerima bantuan iuran atau PBI, di mana mereka adalah masyarakat miskin yang mana seluruh biaya iurannya itu dibebankan kepada pemerintah atau dalam hal ini APBN. Adapun list dari masyarakat yang terkategorikan miskin tersebut diberikan oleh dinas sosial dari masing-masing wilayah. Kemudian kategori kedua adalah non-PBI atau non-penerima bantuan iuran, yang mana mereka harus membayar iuran secara mandiri seperti mungkin pemirsa juga di rumah, yang mana juga terbagi atas beberapa kelas. Namun perlu diketahui bahwa kelas ketiga masih mendapat subsidi dari pemerintah, yakni Rp4.000 per bulan, dan di mana biaya atau pendapatan BPJS Kesehatan juga ada satu lagi, yakni dari investasi, namun memang tidak seberapa karena pada tahun 2023 saja investasinya baru mencapai 5,7 triliun rupiah. Sangat belum bisa untuk menutupi defisit yang ada. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah hal ini dipengaruhi atau rencana kenaikan tarif iuran ini dipengaruhi oleh pemotongan anggaran yang juga sedang ramai saat ini, yakni beberapa lembaga pemerintah dipotong anggarannya oleh pemerintah untuk mensukseskan program Prabowo, di mana Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan bahwa sebenarnya udah menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak terdapat pemotongan anggaran, yakni para kategori PBI ini masih mendapatkan anggaran atau mendapatkan sokongan dana sesuai dengan seperti yang sebelum-sebelumnya. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Adapun juga perlu diakui bahwa Kementerian Kesehatan juga mengalami pemotongan anggaran, tetapi dana yang digelontorkan dari Kementerian Kesehatan kepada kelas 3 BPJS Kesehatan masih sama seperti sebelumnya. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, apakah kenaikan tarif dari BPJS Kesehatan ini merupakan satu-satunya solusi, atau mungkin masih ada pos-pos lain yang bisa diefisiensikan untuk mencegah kita mengeluarkan kocek yang lebih besar untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Jadi sebenarnya pemirsa Sania dan juga Sinta, saat ini atau tepatnya hari ini Kementerian Kesehatan atau dalam hal ini Menteri Kesehatan tengah dipanggil ke DPR untuk dapat menyelesaikan hal ini, untuk membahas lebih lanjut apakah memang efisiensi atau kenaikan tarif iuran dari BPJS Kesehatan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi defisit dari BPJS Kesehatan. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Ya, terima kasih kepada Krisania Suwartanto, jurnalis CNBC Indonesia atas pemaparan lengkapnya. Selamat kembali bertugas, Kris.